selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang apa petunjuk dari semesta untuk kehidupannya kamu di minggu pertama Mei 2025 untuk zodiak Scorpio. Oke, buat para Scorpio, coba langsung aja kita fokuskan dulu ya untuk tarik energinya kamu di sini Scorpio. Teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading sama aku juga bisa banget, silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran terbaik, plus jadi tahu tentang fakta-fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Langsung aja buat Scorpio di kartu yang pertama. Apa tuh Kak petunjuk buat Scorpio? Petunjuk yang pertama ini terkait dengan pelayanan. Apakah kamu sedang bekerja ataukah kamu sedang memiliki suatu usaha Scorpio, suatu bisnis? Karena ini berkaitan dengan gimana cara kamu melayani. Kamu dikasih petunjuk tentang melayani, atau bisa jadi melayani sesama Kak, orang-orang di sekitar, itu juga bisa ya. Tapi yang jelas pesannya sebelum aku klarifikasi ketiga kartunya kamu ini aku mau sebutkan juga pesannya sesuatu ya. Di kartu yang pertama pesannya buat kamu terkait dengan melayani di sini Scorpio, bahwa katanya kamu akan merasa baik perasaanmu ketika kamu bisa membantu orang lain gitu. Jadi apapun itu di sini tentang melayani, membantu sesama pesannya itu akan membuat hatimu menjadi lebih tenang, perasaanmu jauh lebih baik, lebih punya hati nurani gitu lebih bisa merasa peka terhadap sekitar. Lalu yang kedua di sini petunjuknya ini berkaitan dengan kepercayaan. Ada apa tuh Kak? Kepercayaannya seperti apa Kak? Apakah ada kepercayaan yang pada akhirnya diberikan kembali terhadap seseorang, atau bahkan kepercayaan yang runtuh? Nanti kita lihat. Tapi yang jelas di kartu yang kedua pesannya buat Scorpio, katanya apapun itu, segala sesuatunya yang harus kamu terima adalah hal-hal yang berasal dari inner voice-mu, kata hatimu. Karena terkadang kata hati kita kata hati terdalam kita itu sebenarnya adalah sesuatu yang bisa membimbing kita ke arah yang benar Jadi kalau kamu ragu terhadap sesuatu, terima apapun yang menjadi kata hatimu, kata hati kecilmu, itulah yang terkadang benar untuk jalan kita ke depannya Dan yang ketiga di sini kamu juga akan dapat petunjuk tentang growth, suatu pertumbuhan, suatu perkembangan. Apakah akan ada kemajuan Kak dalam kehidupannya Scorpio di minggu pertama ini? Bisa jadi Tapi yang jelas pesannya di kartu yang ketiga buat Scorpio di sini katanya, kalau kamu mau melakukan suatu perkembangan, ekspansi di dalam kehidupanmu, yang pertama harus kamu lakukan adalah kamu harus sadar diri Kalau kamu mau berkembang, maka kamu harus kalau kamu mau bertumbuh, baik itu mungkin di dalam karir, pekerjaan, usaha, maka kamu harus berani untuk berekspansi. Jangan hanya ngestak di satu posisi, itu pesannya Selanjutnya coba kita lihat di sini klarifikasi kartunya Scorpio. Nah ini yang pertama tadi kan tentang pelayanan ada apa dengan pelayanan Kak? Kenapa Scorpio dapat petunjuk tentang pelayanan? Karena memang aku lihat di sini ada hal-hal sepertinya memang harus kamu berkorban buat orang lain di minggu pertama ini agar di sini perasaanmu jauh lebih baik gitu. Karena memang sebelumnya kalau aku lihat ada hal-hal yang cukup mengecewakan di dalam kehidupanmu yang pernah terjadi, sehingga membuat Scorpio di sini mungkin jadi enggan untuk terlalu berbagi gitu Sehingga di minggu pertama ini kamu dapat petunjuk tentang berbagi dan melayani. Itu nggak buruk kok bagi kamu, meskipun mungkin kamu pernah trauma sebelumnya pernah ada trauma, wah ini dibantu tapi mungkin nggak berterima kasih, ini dibantu tapi nggak tahu diri Terus di sini petunjuknya bahwa nggak semua yang kamu bantu akan seperti itu buat kedepannya gitu Jadi kamu akan menjadi lebih baik ketika bisa menolong orang lain. Lalu yang kedua di sini petunjuknya tentang kepercayaan Aku lihat di minggu pertama Mei ini petunjuk terkait dengan ada hal-hal yang pada akhirnya di sini kamu bisa mempercayai seseorang kembali berkat karismanya.
di minggu pertama Mei ini. Kamu akan percaya diri, kamu akan sangat-sangat happy, senang untuk mempercayai seseorang kembali di sini. Karena ada kata hatimu, inner voice-mu yang mengatakan bahwa orang ini benar kok, nggak seperti yang diceritakan atau diberitakan oleh orang lain gitu ya. Dan yang ketiga di sini, kamu juga dapat petunjuk tentang suatu pertumbuhan kehidupan. Ternyata bertumbuh ya, meskipun beban berat itu ada di pundakmu, banyak di pundakmu. Jadi Scorpio ini bukan orang yang ringan kehidupannya, banyak beban, stres, banyak tanggung jawab. Tapi di sini kamu dapat petunjuk ya, meskipun kamu penuh dengan beban, tapi kehidupan kamu tetap akan bertumbuh selama kamunya mau melakukan perkembangan, ekspansi, nggak ngestak di situ-situ aja, seperti itu. Jadi jangan takut buat mencoba. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kalian bisa terkoneksi dengan Scorpio di minggu pertama Mei. Untuk ini semua ada apa aja? Ada Aries, Leo, Sagittarius ya. 3 zodiak itu saja energi paling kuat. Oke? Mungkin sampai di sini dulu buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye Scorpio.